Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Selamat datang di channel Dimensi Halus, ruang misteri dan ruang berbagi, serta tempat di mana kita belajar indera keenam secara nyata, real, langsung praktek. Oke teman-teman, kita akan membahas bagaimana cara mengajak komunikasi hantu tanpa kepala. Ya, beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Juni, ya, bulan Juni, sekitar pertengahan Juni, waktu itu tidak sengaja dalam perjalanan saya naik sepeda motor, kebetulan gerimis-gerimis sekitar pukul 12:30 dini hari, ya, sekitar pukul 12:30 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, di situ awalnya saya pelan karena memang gerimis, ya, lumayan sih, gerimisnya lumayan deras. Lampu juga nggak terlalu terang, agak redup, lampu motor. Saya hati-hati sekali karena jalanan juga licin. Nah, di tengah sawah tebu, saya melihat sepintas sosok, ya, sosok. Dan begitu rasa penasaran saya terpancing, saya mencoba untuk berhenti. Ya, saya berhenti karena tidak terlalu jauh kan, saya tidak kencang juga naik motornya. Saya berhenti agak mundur, kemudian mundur, ya, mundur untuk melihat lebih jelas sosok tersebut. Ya, di dalam kegelapan, sosok tersebut lama-lama semakin jelas penampakannya. Dan meskipun sudah terbiasa melihat penampakan makhluk astral, tapi tetap kaget ya sahabatku, karena sosok tersebut salah satu tangannya membawa semacam parang, ya. Kemudian tangan yang satunya membawa kepala, ya. Ini kemungkinan besar kepalanya sendiri, ya. Nah, ini ada bekas seperti terpenggal. Kalau darah saya tidak melihat begitu jelas karena memang saya tidak mendekat. Jarak saya yang terdekat dengan penampakan sosok tersebut kurang lebih 12 atau 13 meter, ya. Dan untuk lebih dekat lagi saya tidak ada kepentingan, ya. Selain itu juga saya kurang siap, tentu saja kurang siap. Nah, sempat terpikir oleh saya untuk membuka jalur komunikasi, ya, agar bisa ngobrol dengan sosok tersebut. Tapi saya berpikir, ini kan sosok tanpa kepala, bagaimana ngobrol? Bagaimana ngobrol? Ngobrolnya bagaimana, ya? Nah, baru terlintas dalam pikiran seperti itu. Nggak seberapa lama kemudian sosok tersebut ngobrol, ya. Melaku terus, ojo mandek, akeh uwit ambruk, dalam bahasa Jawa itu. Kalau arti bahasa Indonesia adalah berjalanlah terus, jangan berhenti, karena banyak pohon tumbang, ya. Saya seperti diingatkan sahabatku. Nah, yang ngomong ini adalah kepala yang dipegang tadi. Kepala yang dipegang tadi yang ngomong. Kemudian saya bilang, "Nggih, matur suwun, Mbah." Saya bilang seperti itu. Artinya dalam bahasa Indonesia, "Ya, terima kasih, Kek." Gitu. Kenapa saya bilang Kek? Ya karena memang sosoknya laki-laki, sahabatku. Walaupun rambut beliau panjang, ya, semacam digelung seperti itu, ditenteng kepalanya. Jadi dia pegang dengan tangan sendiri dan rambutnya sendiri, rambut yang dia pegang. Nah, ini yang saya lihat. Nah, penampakan makhluk astral tanpa kepala ternyata bisa diajak komunikasi, sahabatku, ya. Jadi kalau suatu ketika teman-teman berlatih, kemudian latihannya cukup mumpuni, sudah mampu melihat sosok-sosok astral apapun bentuknya, ya, terutama untuk sosok-sosok yang tanpa kepala, ya, ini ternyata bisa diajak komunikasi dengan catatan makhluk astral tersebut memang tidak bisu, ya, karena banyak sekali saya melihat sosok-sosok penampakan yang bisu, ya. Ada pocong bisu, karena kita coba kontak komunikasi, dia sama sekali nggak bisa ngomong, ya, nggak bisa ngomong, hanya manggut, geleng gitu aja. Berarti saya simpulkan ada pocong bisu, ya. Tapi ada juga banyak sosok-sosok yang tidak bisu, bisa diajak komunikasi. Tentu untuk melatih seperti ini, teman-teman perlu menyiapkan dua hal utama. Yang pertama adalah kesehatan fisik, ya, kesiapan jantung teman-teman.
Karena kadang sosok penampakan ini tanpa diprediksi tiba-tiba muncul di hadapan kita gitu. Tiba-tiba muncul. Nah, ini kalau kaget kan bahaya juga. Teman-teman bisa panik, kemudian bisa melakukan gerakan-gerakan refleks yang membahayakan. Kalau jatuh, kebentur, kepala kebentur, ini berbahaya. Ya, terus kemudian persiapan yang kedua tentu keimanan atau doa ya. Teman-teman berpegang pada doa. Karena walau bagaimanapun kita harus menyadari bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa pemilik kekuasaan yang sebenarnya adalah Allah, maka dari situ teman-teman akan ada ketenangan. Tapi ini sekali lagi butuh latihan ya. Tidak serta-merta mental itu langsung tumbuh, langsung berani. Kadang-kadang perlu beberapa kali latihan. Namun ada kalanya dari pengalaman saya, kemudian teman-teman yang saya temui, ada juga yang belajarnya dan prakteknya ini hanya sebatas mendengar. Karena untuk melihat beliau masih memiliki ketakutan yang cukup kuat. Khawatirnya serangan jantung atau bagaimana, ya, banyak faktor ya. Nah, kalau teman-teman memang sudah mempraktekkan langkah-langkah untuk memekakan indera keenam agar lebih peka, seperti video saya yang sudah saya upload 1 bulan yang lalu, silahkan dipelajari dulu, karena di situ ada langkah-langkah praktis untuk melatih kepekaan indera keenam sehingga mempermudah teman-teman dalam proses melihat makhluk astral, ya, kemudian melihat penampakan sosok-sosok yang tidak biasa dari dimensi lain tentunya, dan juga mungkin mendengar suara-suara atau kontak dengan mereka, sosok-sosok astral seperti itu. Nah, yang perlu ditekankan dalam latihan adalah ketekunan, sahabatku. Ketekunan dalam berlatih, ketekunan dalam praktek. Ini sangat penting sebagai tolok ukur agar teman-teman mampu sukses meraih apa yang diinginkan. Kalau misalkan memang dari kecil menginginkan untuk bisa berkomunikasi dengan hantu, ya, maka bisa jadi dengan latihan 15 hari, program 15 hari latihan yang sudah saya buat dalam video saya yang 1 bulan lalu, lewat itu teman-teman akan mudah bisa mempraktekkan dan bisa mewujudkan keinginan teman-teman, yaitu berkomunikasi dengan hantu. Nah, awal-awal praktek teman-teman bisa melakukan di rumah-rumah kosong atau di bangunan-bangunan tua yang aman ya. Jangan sampai di terowongan-terowongan yang memiliki potensi longsor, karena itu membahayakan keselamatan juga. Nah, kembali kepada topik hantu tanpa kepala tadi, saya kira yang menemui dan mengalami bukan hanya saya, ya. Tentu banyak di YouTube ini kalian juga menemukan kisah-kisah tentang penampakan hantu tanpa kepala, munculnya sosok tanpa kepala, ya. Bahkan nggak ada kepala sama sekali, benar-benar bekas terpenggal gitu. Dan ini bisa muncul di mana saja, ya, yang memungkinkan. Bukan saja di tengah sawah yang gelap, tapi juga bisa di gedung-gedung tua, ya, di jembatan-jembatan tua, atau bahkan di tengah perkotaan dan pemukiman masyarakat. Tergantung, ya. Karena kalau kita menyadari tempat yang kita tinggali, bumi ini sudah tua. Tentu ada banyak kehidupan datang dan pergi, banyak kejadian, banyak kisah tragis yang tercipta, yang menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia. Ya, maka untuk penampilan atau penampakan residual energi tentu berbeda-beda. Ada hantu yang terpotong badan, hanya separuh badan. Ada juga hantu yang tanpa kepala. Dan ini sangat umum terjadi di Indonesia, ya. Nah, untuk teman-teman yang berlatih, silahkan tekun berlatih. Semoga apa yang kalian cita-citakan terwujud. Dan apabila sudah lihai dalam melihat sosok penampakan, maka manfaatkan untuk kebaikan, ya, sahabat-sahabatku. Manfaatkan untuk hal-hal kebaikan, menolong sesama. Misalkan ada tempat-tempat yang terlalu angker, bisalah berkomunikasi dengan mereka untuk pindah, setidaknya tidak mengganggu masyarakat setempat. Ini yang penting, memanfaatkan ilmu untuk kebaikan. Saya akhiri konten kali ini. Sampai jumpa di konten Dimensi Halus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berlatih.